Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Kita membahas episode Raw yang tayang Selasa pagi tanggal 16 Juni 2020. FYI buat yang pengen nonton Raw dan SmackDown live secara legal, bisa download aplikasi Mola TV. Bukan endorse ya, cuma infoin aja. Jadi di MNC Sport udah nggak ada, di beberapa stasiun TV kabel di Indonesia udah nggak ada. Jadi nontonnya kalau mau legal lewatnya Mola Sport. Tapi kalau mau ilegal mah banyak tempatnya ya. Kita bahas di episode Raw setelah Backlash. Pastinya kita akan mendengar beberapa cerita lanjutan dari istilahnya tuh fallout-nya Backlash yang tayang di hari Senin pagi kemarin ya. Yang luar biasa show-nya hanya karena ada the greatest wrestling match ever-nya Orton sama Edge. Dan dikabarkan sudah ada infonya di channel Abang Wrestling ini kalau Edge dalam match-nya itu mengalami cedera. Cederanya itu bagian lengan kiri apa kanan gitu lah ya, yang harus membuat dia out of action 8 bulan. Dan episode Raw kali ini dibuka dengan Randy Orton yang mau selebrasi, mau trash talking lah karena dia udah menang, dan dia ngasih tahu kalau Edge-nya itu cedera dan akan menunggu Edge kembali lagi di tahun 2029. Sama seperti dia cedera leher 9 tahun, jadi 9 tahun lagi gitu. Ngecenya kayak gitu. Dan dia mau semakin memperkuat, katanya Edge itu semakin memperkuat statusnya, menghidupkan kembali statusnya sebagai legend killer. Bisa dibilang begitu ya. Lagi ngomong Christian, The Pips keluar. Christian keluar, ngomong juga sama Orton ya. Mereka trash talking berdua. Akhirnya Orton minta sama Christian one more match. Tapi karena WWE gak mau menjamin bagaimana nasibnya karena cedera, bertanding secara cedera, jadi Orton mengajak dia untuk main event unsanctioned match. Jadi apapun yang terjadi nanti dengan Christian, WWE gak tanggung jawab. Dan Christian gak langsung jawab di segmen itu. Dia butuh waktu, akan menjawabnya nanti di akhir-akhir episode Raw. Raw dibuka dengan sangat luar biasa. Christian bakal balik lagi dan masih ditanya-tanyakan apakah dia bakal balik lagi beneran. Ditunggu di segmen akhir, agak-agak akhir gitu ya, untuk main eventnya gitu. Segmen berikutnya ada Owens versus Angel Garza yang mana didampingi sama Zelina Vega. Seperti yang kita ketahui di Raw belakangan itu nanti, di episode Raw sebelumnya di Backlash juga kelihatannya Garza sama Andrade ini nggak akur gitu. Zelina harus berusaha untuk menengahi si Garza sama si Andrade biar nggak pecah gitu. Tapi mereka sepertinya bakal kayak bau-bau mau pecah dan mereka akan match kayaknya ya di Extreme Rules, tapi nggak tahu ya bagaimana kelanjutan cerita mereka. Tapi yang jelas dalam match ini Owens menang, Garza kalah diganggu sama Andrade yang masuk tiba-tiba. Berikutnya segmennya MVP sama Leslie, ngomongin tentang dia kalah kemarin lawan Drew McIntyre. Terus Lana keluar yang notabene adalah orang yang membuat si Bobby Lashley kalah dalam matchnya kemarin WWE Champion, yang orang duga juga bakal kalah ya. Tapi nggak tahu kalau Lana yang bakal ganggu. Dan saat itu juga di atas ring si Bobby minta cerai. Kayak cerita sinetron ya. Lanjut segmen berikutnya, Street Profits masih bercerita tentang apa yang segmen video sinematik yang mereka lakukan di Backlash bersama Viking Raiders dan juga Ninja Bikers yang Akira Tozawa sama orang tinggi banget itu, orang developmental dari WWE lah pokoknya ya. Feud ini menurutku nggak menarik, buat lucu-lucuan aja, tapi seru banget ketika pas lagi mereka mau siap mau berantem, datanglah Big Show returns bantuin mereka karena Ninja Bikers sih punya orang yang kayak raksasa. Big Show datang, si raksasanya WWE datang bro. Segmen berikutnya Seth Rollins, The Messiah, The Monday Night Messiah datang. Ini kita pasti menanti-nanti segmennya dia sama Rey Mysterio, bagaimana kelanjutannya. Mereka berbicara ya, si Seth berbicara di atas ring dan Mysterio dari layar, jadi via satellite gitu.
Lagi ngobrol-ngobrol dan si Seth Rollins berlututnya aku lupa mau ngapain tapi berlututnya apa, pokoknya dia berlutut terima kasih sama Rey Mysterio. Ternyata ketika dia berlutut menghadap ke layarnya Rey Mysterio, di belakang ada Dominic, anaknya Rey Mysterio, langsung nyerang, langsung attack si Seth Rollins. Ngetek. Buddy Murphy sama Austin Theory baru keluar mau bantuin Rollins. Terus lari-lari Dominic kejar si Buddy Murphy, dilempar Dominic. Pokoknya Dominic tuh kayak udah kayak wrestle gitu. Bau-baunya dia bakal ada match nanti ya di Extreme Rules, tapi nggak tahu nanti kelanjutannya gimana. Tapi rivalry ini seru. Tolong WWE, saya mohon sekali kalau WWE dengar, nggak mungkin juga ya. Tolong cerita ini tetap berlangsung aja, jalanin terus aja, jangan sampai berhenti mendadak gitu. Karena ceritanya sangat-sangat menarik, di build up sangat bagus ya. Dengan keluarnya Paul Heyman, takutnya cerita yang bagus ini malah diotak-atik, diobrak-abrik gitu ya. Jangan. Berikutnya ada match yang dibentuk yang bisa dibilang stipulasinya cukup seru ya. Jadi R-Truth datang, pokoknya ada ngobrol-ngobrol tuh, akhirnya si Drew nantang si MVP sama Leslie tag team lawan Drew sama R-Truth. Winner takes all. Menarik banget kan? Jadi kalau misalnya Leslie menang sama MVP, si Drew harus melepas WWE title, si R-Truth harus melepas 24/7 champion. Begitulah. Segmen berikutnya Iconics lawan Nettie sama Liv Morgan yang akhirnya balik lagi. Tapi kalah dong. Udah gitu aja, Iconic nantang Sasha sama Bailey untuk match ya, untuk title match gitu. Akhirnya ada segmen di mana Christian diwawancara dan luar biasanya Christian setuju sama match di main event Raw unsanctioned. Dia dapat saran dari si Big Show, katanya mending gak usah, terus juga pokoknya dikasih saran lah gitu. Terus Ric Flair juga bilang ngasih saran, ngasih nasihat gitu ya. Tapi Christian mempunyai keputusan, dia terima matchnya. Akan sangat menarik Raw. Diakhiri pertandingan Christian yang returns dari injury-nya, yang kayaknya udah pernah ngomong kalau dia bakal pensiun, balik lagi bakal lawan Orton. Ini kayak gimana sih nih? Pensiun sekarang di WWE tidak sakral lagi karena Bryan balik, Edge balik. Jangan-jangan nanti Bret Hart balik lagi tuh. Enggak dong. Masuk ke segmen Apollo Crews dan lawan Shelton. Balik lagi Shelton Benjamin. Kayaknya ada beberapa minggu atau bulan yang absen. Datang Shelton lawan Apollo Crews. Apollo Crews menang agak curang, tapi sebentar doang. Shelton cuma datang untuk filler doang ya. Aduh kasihan. Match berikutnya akhirnya Drew McIntyre sama R-Truth, winner takes all lawan Lashley sama MVP. Ya seperti yang diduga, yang menang pasti Drew sama R-Truth. Kayaknya nggak mungkin kalau bakal menang winner takes all-nya. Ini kayak mau bangun hype aja ya match itu, biar nambah-nambah keseruan dari Raw di hari ini. Next segmennya ada celebration of WWE Women's Tag Team Champion Sasha Bailey. Selebrasi gitu. Lagi selebrasi, keluarlah Iconics. Terus akhirnya Bailey terima tantangan Iconics untuk match di Raw minggu depan, Tag Team Champion, WWE Women's Tag Team Champion. Kayak gimana matchnya? Kayaknya Sasha sama Bailey menang lagi. Sudah tidak bisa prediksi kalau bakal tukar title ya. Tapi nggak tahu nanti. Kan saya ini kayaknya pelan-pelan ini Sasha sama Bailey ini bakal feud lagi nih. Tapi nggak tahu ya. Ini tebakan saya aja. Berikutnya Raw Women's Champion title match ini ya. Si Asuka lawan Nia Jax. Ini kayaknya rematch ya. Oh ya rematch. Dan sayang sekali Asuka menang sangat mudah. Dengan roll up gitu aja tuh 2-3, tapi wasitnya ngitungnya agak cepet nih. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di episode Raw berikutnya nih. Waduh, apakah mereka wasitnya kerjasama atau gimana, atau mungkin ada cerita lainnya? Ditunggu saja. Main event yang ditunggu-tunggu, baliknya Christian bertanding melawan Randy Orton. Apakah akan jadi greatest match ever again? Waduh. Dan di match ini ada Ric Flair yang mau menyaksikan gitu ya. Datang mulai siap-siap, tapi ini agak anehnya tuh si Christian pakai baju biasa gitu, pakai baju kaos, pakai celana panjang, kayak
kayak match yang nggak match gitu ya. Udah mau siap-siap match ya, udah mulai ting ting ting, terus Ric Flair ini kan unsanctioned tuh kan nggak ada diskualifikasi ya. Di Ric Flair low blow dari belakang si Christian. Setelah di low blow, Christian langsung kesakitan, bungkuk, ngerangkak, mengulang momen terakhir backlash sama Edge. Pancake, ditendang kepalanya, Christian buak, kunci pin, selesai matchnya. Terus Christian dibawa pakai tandu. Yuk terakhir Orton bilang ke Christian yang lagi ditandu, lagi diikat kepalanya di atas tandu. Orton bilang, "This is your fault. Ini salahmu." Oke, itu akhir dari Raw. Menurut banyak orang, saya baca beberapa review, Raw hari ini bisa dibilang cukup baik dan juga seru. Karena mungkin fallout dari Backlash dan juga ada beberapa segmen yang menarik dan match yang yang di-hype-kan main eventnya Christian balik lagi walaupun dia bener-bener gak wrestling, tapi ini cukup untuk ngangkat rating dan ngangkat sebuah show yang decent. Menurutku Raw hari ini lumayan keren. Mantap. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jika ada saran-saran untuk channel ini ataupun request pembahasan, silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih, bantu support dengan subscribe. Saya Gilang dari Abang Wrestling. Thank you.